Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masuk malam keempat dari bulan Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita yang telah berlalu dan memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk bisa menyelesaikan hari-hari yang tersisa. Dan jemaah sekalian, sebelum salat tarawih, mohon waktunya sebentar. Saya mengingatkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Ya, sangatlah kalian memberi peringatan, semuanya dengan mengingatkan itu akan memberikan manfaat kepada orang yang beriman. Di kesempatan kali ini kita akan membaca sebuah hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda terkait puasa Ramadan. "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan maka karena keimanannya kepada Allah dan mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampuni yang lalu dari dosa-dosanya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hal yang pertama kita garis bawahi tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda puasa Ramadannya karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan itu mencakup kita beriman bahwasanya syarat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya antaranya kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa bukanlah untuk menyusahkan kita. Karena sebagian orang menganggap bahwasanya puasa adalah hal yang memberatkan sehingga tidak didapati mereka di awal bulan Ramadan kecuali bisa berpuasa sebatas 3 hari atau beberapa hari di antaranya dengan alasan puasa itu berat. Padahal Allah Subhanahu wa taala datang dengan membawa syariat yang sifatnya hanifiyah wa samha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk yang kita yakini dan kita imani bahwasanya siapapun yang berpuasa karena keimanannya kepada Allah, Allah akan berikan dia janji-janji sebagaimana apa yang datang dalam Al-Qur'an atau dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk surga ar-rayyan, perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian. Namun yang perlu kita garis bawahi tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ihtisab, karena dia ihtisab. Penggunaan kata ihtisab bukan kata penggunaan yarju. Karena kata ihtisab itu yang masukkan rahimahullah, ihtisab itu tidak datang kecuali dia membawa salah satu dari makna. Makna yang pertama adalah orang yang berusaha melakukan apapun yang dia bisa, apa yang dia sanggup dari ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangannya hingga akhirnya dia mengharapkan balasan tersebut. Itu makna ihtisab yang pertama. Makna yang kedua adalah orang yang tegak amar ma'ruf nahi munkar tatkala orang-orang sudah mulai meninggalkannya. Atau secara khusus lagi maknanya adalah orang-orang yang berusaha menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam saat orang-orang yang sudah mulai melupakan sunnah-sunnah tersebut. Fokus kita adalah poin yang pertama, makna yang pertama. Itu ketika dimanakan bahwa ihtisab itu adalah orang yang mengerjakan segala daya upayanya entah dengan mentaati Allah atau menjauhi larangannya yang dengan dia mengharapkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah memahami bahwasanya puasa Ramadan, orang yang ihtisab dengan puasa Ramadannya bukanlah orang yang sebatas berpuasa, tetapi mereka ada upaya lebih dari puasanya. Andai kata kita hanya diperintahkan sekedar puasa, tidak ada perintah lainnya, maka secara asal semua manusia derajatnya sama. Lalu untuk apa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqrabukum innallaha atqakum." Yang paling mulia dari kalian adalah yang paling bertakwa. Kalau ternyata yang diperintahkan semua sifatnya sama, tetapi Nabi SAW mengingatkan dengan kata ihtisab. Artinya ada upaya yang lebih kita kerjakan selain daripada puasa itu sendiri. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau kita perhatikan
di antara seluruh syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang perkara wajib. Tidaklah sholat itu perkara wajib dan dia datang bersendirian. Maka ada amalan-amalan yang menyertai sholat. Apa yang menyertai sholat? Yang menyertai sholat diantaranya sholat qobliyah. Yang menyertainya apa? Adalah zikir setelah sholat. Maka demikian pula puasa Ramadan, ada amalan-amalan yang menyertainya. Dan diharapkan ketika orang-orang mengerjakan amalan-amalan tersebut, mereka sampai kepada derajat orang-orang yang ihtisab, berusaha mengharapkan ganjaran balasan dari Allah Subhanahu wa taala dari puasanya. Apa itu? Ada 4 amalan yang utama. Mohon maaf kalau agak sedikit banyak. Amalan yang pertama adalah salat tarawih. Salat tarawih yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berdiri salat tarawih karena keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah, maka dia diampuni yang telah lalu dari dosa-dosanya. Lafaz hadisnya hampir sama antara puasa dan salat tarawih, menunjukkan bahwasanya hal yang paling besar setelah puasa Ramadan pahalanya adalah salat tarawih. Oleh karena itu, jangan sampai setiap hari kita luput dari salat tarawih. Karena yang namanya kita berpuasa, di tengah kita berusaha menahan segala macam bentuk godaan, ada saja kadang mungkin kita tergelincir di siang hari. Entah dari pandangan atau lisan yang tidak terjaga, atau mungkin yang mendengar yang tidak semestinya didengar. Oleh karena itu, dengan kita mengerjakan salat tarawih, kita harapkan pahala ibadah Ramadan kita itu tetap berada dalam kesempurnaan yang Allah menjadikan pahala yang sama. Karena keimanan dan mengharapkan pahala yang pun selesai dengan telah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya, keutamaan hadis ini tidak didapati kecuali di bulan Ramadan. Andai kata ada orang sholat tarawih misalnya, atau sholat tarawih secara umum itu maknanya adalah sholat malam. Andai kata ada orang sholat malam, Bapak Ibu, berjamaah, entah di masjid atau di rumah, atau mungkin anak-anak praktek sholat malam di sekolah, maka pahalanya tidak akan sama, walaupun niatnya sama. Kenapa? Karena kekhususan bulan Ramadan. Dan khususnya kalau kita sholat tarawih dimanapun kita berada, entah kita mengerjakan yang 11 rakaat atau 23 rakaat, jangan pernah ketinggalan witir bersama imam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla ma'a imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lail." Siapa yang sholat bersama imamnya sampai imamnya salam, dicatat baginya pahala sholat semalam suntuk, walaupun mungkin dia masuk sehingga tidak tidak mendapati sholat tersebut kecuali hanya sholat witirnya. Insya Allah kalau niatnya benar, dia akan dicatat pahala sholat semalam suntuk. Yang membedakannya adalah hanya pada nilai ijtihadnya, kesungguhan dia dalam beribadah. Karena tidak akan mungkin sama pahalanya orang yang sholat 11 rakaat dengan orang yang sholat 3 rakaat, walaupun mereka sama-sama sholat di belakang imam. Amalan yang kedua adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran karena membaca Al-Quran itu temannya sholat. Dan diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun didatangi oleh Jibril setiap malam di hari subuh Al-Quran. Diajarkan Al-Quran oleh Jibril alaihissalam. Nabi SAW diajar Al-Quran oleh Jibril alaihissalam setiap malam di bulan Ramadan. Dan juga menunjukkan kepada kita bahwasanya kalau kita mencari sunnahnya, kepada makna ihtisab yang kedua, kalau kita yang mencari bagian dari sunnahnya, maka sempatkanlah membaca Al-Quran di malam hari sebelum kita tidur untuk terbangun di waktu sahur. Karena Nabi SAW membaca Al-Quran diajar oleh Jibril di waktu malam di bulan Ramadan. Bahkan secara khusus Allah Subhanahu wa taala membaca Al-Quran, "Inna laka fil laili ya asyaddu wat'an wa aqwamu qila." Sesungguhnya bagimu pada malam hari. Maksudnya bacaan Al-Quran di malam hari itu lebih kuat tertanamnya. Makna tertanamnya maksudnya bagi orang-orang yang menghafal Al-Quran, ketika dia meroja malam hari, insya Allah lebih kuat. Dan bagi orang-orang yang membaca Al-Quran karena ingin memahami maknanya dengan cara melihat terjemahan, insya Allah lebih meresap ke dalam hatinya. Itu yang Allah sebutkan tentang bacaan Al-Quran di malam hari. Dan para
generasi terdahulu para sahabat juga menghatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan. Utsman bin Affan dikatakan beliau menghatamkan Al-Quran dalam satu kali sholat. Beliau sholat tarawih sendiri di rumahnya, menghatamkan Al-Quran hanya dengan satu rakaat. Dan ada sebagian para ulama tiga hari menghafalkan Al-Quran. Dan yang paling hebat dari sekian banyak nukilan adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau menghatamkan Al-Quran 2 kali dalam sehari. 2 kali dalam sehari. Ya, kalau kita melihat kondisi kita masing-masing dengan kemampuan kita membaca, jangan pernah berkecil hati. Minimalnya dalam 1 hari ada yang kita baca. Karena di antara ciri khas bulan Ramadan adalah sholat malam dan juga bacaan Al-Quran. Amalan yang ketiga adalah memperbanyak sedekah. Dan disebutkan dalam hadisnya, dalam sebuah hadis Nabi SAW, ajwanun nasi bil khair. Ya, adalah Nabi SAW manusia yang paling dermawan. Dermawan tidak disebutkan dermawan kecuali diinginkan makna dengannya adalah memanfaatkan hartanya untuk kebaikan orang-orang lain atau kebaikan dirinya atau orang-orang terdekat. Sehingga di antara hal yang hendaknya kita perbanyak di bulan Ramadan, kita sedekah. Tidak harus dalam jumlah yang banyak sedekah. Nggak harus. Kalau kita hanya bisa sanggup dengan 1.000 rupiah atau 500 perak setiap hari, itu saja. Bukan karena masalah banyaknya, tetapi bagaimana kita mengamalkan amal tersebut. Ingat kepada makna yang kedua dari ihtisab, mengerjakan sunnah di saat orang-orang mulai meninggalkannya. Di saat orang-orang hanya bersedekah di hari-hari tertentu, coba kita upayakan bersedekah setiap hari. Tidak banyak, walaupun hanya 500 perak. Dan amalan yang keempat, Nabi SAW sebutkan adalah memberi makan. Secara khusus adalah memberi buka kepada orang-orang yang berpuasa. Karena Nabi SAW, "Man fattara sha'iman," siapa yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa, falahu min al-ajri as-sha'imi duna yanqusu ghayra annahu la yanqusu min ajri as-sha'imi syai'. Barang siapa memberi buka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Dan ketika orang-orang yang tua sudah uzur, tidak sanggup berpuasa, dan wanita hamil ataupun menyusui, diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala, it'amun masakin, memberi makan orang miskin. Menunjukkan bahwasanya salah satu cara yang bisa mereka tempuh agar mereka mendapatkan nilai pahala puasa walaupun mereka tidak berpuasa adalah dengan memberi makan. Tidak harus kita menjamu orang sekaligus, tapi kalau dia punya kemampuan, alhamdulillah. Dan ada yang lebih baik dari itu. Dia keluarkan, dia beri jamuan setiap hari 1 porsi. Imbang dia menjamu orang 1 porsi sekaligus dalam jumlah yang banyak. Dan khususnya kita yang berkeluarga, para abah mungkin para bapak, ya, selalulah perbaiki niat. Karena dari apa yang kita berikan kepada keluarga kita, walaupun dia sifatnya wajib, ketika kita niatkan untuk sedekah, maka dia pun bernilai sedekah. Maka apa yang kita infakkan kepada istri kita misalnya, untuk apa yang mereka masak, untuk mereka persiapkan untuk berbuka puasa, sebab Allah pun mencatatkan pahala nilai puasa, nilai memberi makan orang yang berpuasa untuk kita selaku kepala rumah tangga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya dan memanfaatkan hari-hari yang ada di bulan Ramadan dengan mengerjakan apa yang kita sanggup dari amal tersebut. Nah, kerjakan apa yang kita sanggup. Kalau kita tidak sanggup semuanya, minimalnya ada sebagian yang kita tegakkan sampai Allah Subhanahu wa taala untuk Ramadan dan memberikan kita derajat ketakwaan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala janjikan dalam firman-Nya, la'allakum tattaqun. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam wa qala alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa aqimus shalah.